hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wabillahi yang saya hormati yaitu orang tua daripada jamaah Ihtimam Dzakirin, dan juga yang saya hormati Bapak Haji Wahyu beserta keluarga, seluruh anggota Ihtimam Dzakirin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, rezeki halal yang luas yang diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat bermuajah bertatap muka dalam aktivitas rutinitas kita takdim. Yang mudah-mudahan malam hari ini Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita umat dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Malam hari ini yaitu Adabul Insan fil Islam halaman 232. Masih belum ada ayat-ayat atau dalil-dalil hadis maupun Al-Qur'annya. Masih pengarang mengatakan dari hukum-hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa bi amin. Adab berkunjung menurut adat yang baik. Ya. Kalau kemarin itu adab berkunjung menurut Islam, dilanjutin menurut adat yang baik. Yang sudah diterangkan ialah adab berziarah menurut Islam. Di samping itu tidak halangan kita turuti adab kesopanan yang biasa dilakukan menurut adat kebiasaan yang baik dan tidak berlawanan dengan hukum Islam. Ya, makin ke sono tuh adab-adab dulu yang orang-orang tua kita, sepupu kita dulu yang ajarin itu mulai rada-rada pada hilang tuh. Nah, diingetin lagi. Di antaranya jangan datang berziarah di saat ahli rumah biasa tidur. Biasanya habis zuhur Bang Leman biasanya tidur. Pak Haji Nandang main-main aja ke rumahnya, jangan. Karena memang biasanya jam segitu istirahat tidur. Ya, tapi kalau biasanya dia itu melotot jam segitu, nggak apa-apa. Ya, terus pinter-pinter baca situasi juga, diajak ngobrol. Padahal mau orang udah apa? Udah begah. Orang mau udah begah sebenarnya mau terusin ngobrol, posisinya apa? Kagak enak. Ya, tuh. Yang kedua, datang berziarah dengan pakaian yang bersih dan baik. Ya, udah pasti tuh. Nah, kalau tetangga sebelah menyebelah mah biasanya udah pakai kaos kutang aja deh. Habis pulang mancing, masih bau keringat padahal. Kadang-kadang habis nyangin ikan aja pada ngobrol dah. Nah, itu bukan berziarah, tapi kalau udah begitu dah ngobrol aja di sebelah tuh. Terus mengetuk pintu hendaknya dengan lembut dan tidak keras dan kasar. Ada adabnya. Kalau kebetulan ahli rumah tidak ada, sebaiknya meninggalkan ya kartu nama. Ini tulisannya nih, tulisan di kitab ya, bukan saya baca ini. Tulisannya meninggalkan kartu nama. Iya. Dulu masih musimnya banyak kartu nama itu mah. Kalau sekarang udah belum datang aja udah di ada di rumah enggak? Ada kalau sekarang. Atau beritahu nama yang betul atau yang dikenal kepadanya, kepada bujangnya. Ya masih ada kalimat bujangnya nih. Ada pembantunya kalau gue bilangin dia ntar Haji Rahmat tadi kemari, ya udah ntar sampein gitu. Tuh.
Itu masih kalau punya bujang ya, membantu ya. Kalau nggak ada diketok 3 kali udah pulang. Kalau pintu rumah sudah terbuka, sebaiknya jangan masuk dulu sebelum diberi izin buat masuk. Ya beda kalau saudara. Ya, saudara yang biasa keluar masuk warawiri ke rumah kita misalkan, itu beda. Ya, cuman kalau kira-kira orang lain jangan, boleh. Keluarga juga kalau kira-kira posisinya di dalam emang beda rumah aja, beda rumah gitu misalkan, kayak misalkan udah suami istri, sebelahnya gue suami istri, nemunya mantu ya juga tuh, tetap harus pakai etika adabnya. Jangan masuk dengan cara yang mengagetkan. Yang keenamnya, ya, bikin orang terkejut. Kalau tampak ahli rumah sedang sibuk dengan sesuatu pekerjaan atau sedang bersiap-siap buat suatu keperluan, hendaknya lekas-lekas kembali. Lagi datang ke rumahnya, tuan rumah lagi beres-beresin ini tas, mau siap mau berangkat pergi atau mau berangkat kerja. Datang ngopi enak ini katanya, ngopi enak, orang mau pergi, orang mau pergi dia bilang ngopi enak, bukan tempatnya tuh, bukan tempatnya kayak gitu tuh. Sekalipun ahli rumah itu menahan atau memintanya buat tinggal lama, walaupun itu kalimat bahasa basi doang sebenarnya. Jangan, panjenengan kemana? Udah sini aja dulu. Itu bahasa basi doang sebenarnya aslinya. Ya. Nah, kitanya sebagai tamu itu tadi ya harus ada tahu, wah ya dia sedang mau pergi nih, oh iya jamnya kerja nih, oh dia mau jalan ini, udah kita tuh. Atau Bang Rahman ke rumahnya Pak Jinandang udah nyiapin joran sama korannya, wah berarti baru mau jalan mancing nih. Sama Roman diajakin ngopi dulu, Pak Haji sini ngopi, sengaja nggak jadi udah mancingnya. Kalau ahli rumah sedang bercakap-cakap rahasia dengan orang lain, janganlah ia mencampurinya. Ya, apalagi nguping dah tuh. Ya, nguping itu turunan dari iblis tuh. Iblis nguping pertama kali di surga sono, terus nguping lagi kerjanya iblis tuh. Pengen tahu aja. Terus kita kalau lagi kumpul bareng-bareng gini juga nggak boleh berbisik. Kalau lagi kumpul begini, Bang BM bisikan sama Bang Roman, dan lihat ya, ngomongin gua kayaknya tuh ngomongin itu nggak boleh makanya. Ya, itu ada etika di dalam majlis tuh. Ya di majlis atau di tempat orang kumpul tuh. Ya kita di sini nih, mau sono jauh Bang Leman sama Mas Tahir bisik-bisik. Di sini udah pasti kata Pak Haji Rahmat juga kayaknya ngomongin gua doang. Gitu. Ada aja. Tuh, hati manusia orang nggak bisa kebaca soalnya. Sumuzon tuh lebih banyak. Alhamdulillah, subhanallah. Tuh, hendaklah ketika itu ia berjauh diri, dalam arti ketika lagi kira-kira ngomongnya yang rada penting, cuman emang nggak bisik-bisik enggak, cuman lagi uplak banget berdua gitu. Ini ya, kira-kira dia kagak paham tuh, nah itu jangan diinin aja, jangan campurin. Udah kita ngapain kayak ngopi, kayak ngerokok, kayak macam-macam lah. Tuh. Terus juga jangan memutuskan dalam ya udah ngobrol aja nih, saya kesana dulu ya, jangan dia begitu tuh. Singgung nantinya, ya. Nah itu kita jaga ya, kalau zaman sekarang main HP aja. Kalau main HP aja pas sekarang bukannya orang lagi begitu doang, lagi ngobrol aja, lagi ngapain aja, ngaji aja mau coba main HP kan gitu. Ya, tuh penyakit itu. Dan menantikan hingga selesai percakapan. Yang kesembilannya, kalau ia dapati ahli rumah sedang menulis atau membaca, maka janganlah ia peduli.
mau ambil tahu segala yang ditulis. Tahu kan matanya begini. Gitu. Nyontek. Jangan tuh. Ya, kayak orang nyontek deh kalau ujian. Ya. Tuh, malahnya lehernya dipanjangin. Atau sengaja menanya kepadanya, lu nulis sama tuh dan sengaja menanya, jangan. Ya walaupun udah terbiasa kita itu ngobrolnya, tapi kalau kita ketika itu jangan. Ya, siapa tahu dia lagi nulis wapak yang kagak boleh. Atau memaksa meminta dikasih tahu. Jika tidak baik, ya membongkar-bongkar buku yang sedang dibaca oleh ahli rumah dan mengintip tulisan yang sedang dikerjakan. Yang ke-10-nya jangan ia kembali melainkan setelah meminta izin. 11-nya kalau ia berjanji buat datang, hendaklah janjinya itu ditepati. Dan hendaknya ia hadir pada waktu yang tepat menurut janjinya. Insyaallah ntar kalau mau datang habis asar jam 4 gitu. Ini janjinya ntar datang habis maghrib. Besok. Isya. Habis Isya jam 12 datangnya. Ya, jangan tuh. Ya. Makanya jangan gampang-gampang bilang Insya Allah dapat undangan, udah pasti dia kagak bisa datang, jangan bilang Insya Allah. Ya, Bang nih ada undangan nih, ntar malam ada acara, datang ya. Padahal dia ntar malam ada acara sama istrinya ke rumah keluarganya, udah pasti kagak bisa datang, jangan bilang Insya Allah, karena pasti kagak datangnya. Ya, maaf ya ini. Ntar malam ada acara, tapi ini saya terima undangannya ya. Tuh, yang namanya Insya Allah terus nggak jadi, dia udah bilang Insya Allah, memang bener-bener pengen datang, nggak taunya udah baru mau jalan, Assalamualaikum, teman jauh atau tamu jauh atau keluarga datang. Nah itu Insya Allah kita pas tuh, memang bener-bener pengen datang, ya. Jadi Insya Allah itu bukan 50-50 kalau Indonesia, bukan. Insya Allahnya itu udah Insya Allah pasti kagak. Ya, jawaban Solo kagak. Ya, itu cuman apa ya? Kalau dibilang halus tapi salah. Insya Allah ntar datang ya. Padahal dia nggak bakal datang. Ngeledek. Jadi dibilang 50-50 bukan. Kalau Insya Allah itu lebih banyak bisanya dibandingkan enggaknya. 75%, 25% dah. Insya Allah. Kalau pasti datang siap. Ya. Kalau nggak datang, Insya Allah ya. Nah kalau seadanya 50-50 Insya Allah dah. Mau ada tamu sih ntar. Tapi mudah-mudahan sih bisa. Nah itu masih bisa tuh. Karena memungkinkan tamu itu gak jadi atau cepat. Tuh. Jadi sesuatu misalkan ntar malam udah ketahuan ada acara, nggak taunya ada undangan, ya udah, jangan bilang Insya Allah. Apalagi ada sesuatu kewajiban, menangin dulu kewajibannya dibandingkan undangan atau apapun, ya. Kalau bisa dibagi, bagi. Terus di sini yang ke-12, sekiranya ia berhalangan datang sesudah berjanji, maka hendaklah di situ lekas. Mungkin ia memberitahu dengan perantara surat atau orang. Jangan pakai surat, ya. Sebelum tiba waktu janjinya. Ya sebelum datang janjinya, waduh, belum bisa datang nih. Ya udah, salamin ya itu, saya nggak jadi datang. Hotip. Ya, dikasih berita. Kalau zaman sekarang udah gampang aja, udah nggak pakai surat, nggak pakai titip salam ke orang. Ngapain deh? Yang murahan aja deh sekarang. Kalau dulu masih ada telepon, masih punya pulsa. Terus sekarang udah. Iya, maaf ya, nggak bisa datang. Itu tuh.
Nah dari situ itulah yang harus kita lakukan, adab menurut adat kita. Nah yang besoknya baru tuh keterangan Al-Quran tentang berkunjung. Ada ayat Al-Quran, kalau ayat Al-Quran yang kita lihat lagi apa asbabnya, asbabun nuzulnya, baru oh ke arah sono arahnya. Ternyata ntar yang dua di depan udah dibaca, ada berkunjung menurut adat, ada berkunjung menurut Islam, itu semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Cuman kadang-kadang belum nyampe. Ya. Kayak kemarin-kemarin tuh pertama-tama COVID, kita nggak mengaja bahwa ayat ada Al-Quran. Mana'ah masajidallah, banyak orang-orang yang melarang kita masuk ke masjid-masjid Allah. Nah orang-orang yang melarang kita masuk ke masjid Allah itu Allah kasih kehinaan di dunia, Allah kasih adab di akhirat. Karena keimanan, karena ilmu kita kagak tinggi atau akidah kita kurang, rasa takutnya itu tinggi, timbulnya apa? Akhirnya musola ditutup, Jumatan di jadwal, ada yang ganjil genap. Ya, Bajinanda kalau Jumatan ganjil genap, handphone ke Bajinanda kagak ada handphone bebas sebenarnya. Karena kalau Bajinanda udah punya handphone ya, ujung handphonenya apa kira-kira? Kenapa ganjil? Jadi aslinya tuh ayat itu udah lama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Cuman akhir-akhir ini yang 2 tahun yang lalu itu pas awal-awal COVID, oh belum berasa. Kita belum berasa ke arah solonya, tapi kok oh iya. Nah itu seperti itu. Nah apalagi yang sekarang ini musibah banyak terjadi. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, ada yang kalau yang deket aja lodan dengan apa? Air robnya 3 hari berturut-turut banjir terus. Alhamdulillah hari ini enggak. Ya, terus ono Semeru enak melihat manusia enak sampai gumuh-gumuh. Sampai muntah-muntah. Ya, terus masih ada lagi musibah di Garut, ya, Lombok, Sulawesi, itu semuanya ya saudara-saudara kita yang terkena musibah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Sedangkan kita yang di sini ya Allah ngasih adab bukan berarti nggak ada apa-apanya, pasti ada apa-apanya. Kalau di Al-Quran dijelasin udah pasti tuh. Karena ulah manusia termasuk yang tadi di surat Yasin tadi tuh. Ya, yang di surat Yasin ayat 19 itu qalu ta'irukum ma'akum la'il dzikirtum bal antum qaumun musyrikun. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi utusan-utusan itu berkata kemalangan itu yang menyebabkan kita terkena musibah itu karena ulah kita sendiri. Ya maka banyaknya istighfar. Kalau orang-orang haji, orang-orang umroh nyari hotelnya kagak nemu, padahal di depan mata itu kagak nemu. Pas habis istighfar nggak taunya adanya di sebelahnya. Dah kayak gitu dikasih peringatan karena ulah kita. Nah begitu juga musibah, kemalangan itu karena ulah kita juga tuh. Gua beli sendal baru beli banget mahal lagi. Iya lah. Itu kan apa? Kira-kira suatu yang enak apa suatu yang kagak enak? Yang kagak enak itu. Cuman kita jangan ambil emosi langsung. Oh kita kilas balik dulu diri kita. Oh iya, gua belum bersedekah. Oh iya, gua belum berbuat baik banyak. Itu seperti itu. Itu kalau dilihat dari ayat qalu ta'irukum ma'akum
in dzukirtum bal antum qaumun muslimun, sehingga nantinya banyak orang-orang, banyak kaum-kaum yang termasuk kaum yang melampaui batas. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran bagi mereka. Kita juga ya tetap Allah berikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal yang luas yang diberkahi. Musimnya lagi begini, Allah benar-benar kasih kesehatan ke kita. La hadinnya wa la kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, besok itu malam Minggu insyaallah saya ngundang, ngajak bareng-bareng kita zikir di majelis taklim, acara maulid dan juga pembukaan majelis bulanan Subulun Najah berbarengan dengan haul 6 Syuhada FPI yang 7 Desember. Insyaallah tempatnya di majelis Subulun Najah. Ya. Itu saja yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.